Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Sairoji, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran, serta teman-teman dari Rombel PAPA 2021 yang saya banggakan. Puji syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu meskipun secara daring dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurkanisa dengan NIM 71014213002. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bersama mengenai bab 1 pada proposal penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bab 2 yang ada pada proposal penelitian, yakni kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Nah, materi yang kita akan belajar bersama-sama, yakni ada 5 submateri. Yang pertama ada kajian teori dasar, kedua kajian variabel penelitian, ketiga kajian penelitian terdahulu, keempat kerangka teoretik, dan kelima kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu kajian teori dasar atau grand theory. Kajian teori dasar lebih dimaksudkan untuk memberikan rujukan adanya keterikatan atau hubungan kausalitas yang sering kita sebut dengan hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel penelitian. Pada tahap selanjutnya, kajian teori dasar dimaksudkan untuk mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Dalam hal ini, bisa saja teori tersebut tidak secara langsung dapat merekomendasikan keterikatan atau hubungan kausalitas di antara variabel-variabel penelitian yang dimaksud. Namun, secara tidak langsung, melalui kerangka pemikiran yang rasional, teori tersebut hendaknya dapat diedukasikan ke area yang lebih khusus, sehingga dapat mendasari lahirnya hipotesis penelitian. Nah, di sini ada gambar peran teori dalam menjelaskan pengaruh variabel dependen terhadap variabel dependen, di mana profitability yang menjadi variabel independen dan firm value yang dipengaruhi menjadi variabel dependen. Melalui teori pensinyalan pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan dapat diuraikan dengan logika deduktif dari pemikiran secara umum menuju pemikiran yang khusus. Proses selanjutnya, hipotesis penelitian akan diuji dengan data lapangan yang bersifat empiris. Melalui alat analisis statistik yang dipilih, misalnya analisis regresi, hipotesis penelitian akan diuji signifikansinya. Yang kedua ada kajian variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan objek atau realita yang menjadi fokus atau pusat perhatian peneliti. Variabel penelitian perlu dibahas secara mendalam, baik menyangkut definisi, karakteristik, problematik, indikator, maupun cara pengukurannya. Hal penting selanjutnya yang perlu dibahas dalam kajian variabel penelitian adalah terkait pengukuran terhadap proksi, dimensi atau indikator penelitian. Dalam hal ini, pengukuran variabel penelitian bisa dilakukan melalui formula atau rumus yang telah dikenal secara luas di bidang kajian ilmu yang bersangkutan maupun melalui angket atau kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur dimensi atau indikator variabel penelitian yang bersangkutan dan ditujukan pada responden penelitian yang menjadi sampel penelitian. Baik, mohon maaf karena ada kesalahan teknis, maka izinkan saya untuk melanjutkannya. Di sini ada gambar mengenai
hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam menulis kajian variabel penelitian. Yang perlu dibahas dalam kajian variabel penelitian adalah terkait dengan pengukuran terhadap proksi, dimensi atau indikator variabel penelitian. Dalam hal ini, pengukuran variabel penelitian bisa saja dilakukan melalui formula atau rumus yang lazim telah dikenal secara luas pada bidang kajian ilmu yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, mengenai kajian penelitian yang terdahulu. Ada beberapa aspek penting yang perlu dicantumkan dalam kajian penelitian yang terdahulu. Yang pertama yaitu nama peneliti, tahun penelitian, lokasi penelitian, variabel, populasi, sampel, responden penelitian, dan hasil atau temuan-temuan penting penelitian. Yang keempat ada kerangka teoretik. Kerangka teoretik merupakan hubungan pemikiran rasional yang menjelaskan adanya keterkaitan atau hubungan sebab akibat antara dua konsep atau lebih berdasarkan teori-teori yang relevan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, uraian dalam kerangka teoretik dapat dilengkapi dengan sajian gambar yang mengilustrasikan konstruksi hubungan sebab akibat di antara beberapa konsep tersebut. Bobot dan kualitas suatu penelitian akademik, salah satu ukurannya adalah sejauh mana kerangka teoretik tersebut dapat dideskripsikan secara komprehensif, sistematis, dan logis. Di sini ada gambar mengenai proses penyusunan kerangka teoretik, di mana ada teori-teori yang relevan, kemudian ada reasoning dan judgement peneliti, serta proporsi penelitian yang akhirnya akan membentuk model teoretik. Nah, yang terakhir ada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kerangka berpikir dimaksudkan sebagai proses pemikiran secara deduktif berdasarkan kajian teori yang relevan dan hasil-hasil riset yang telah ada sebelumnya, untuk selanjutnya dapat diturunkan menjadi hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai dugaan sementara atas hasil penelitian yang diharapkan. Hipotesis penelitian harus lahir dari kerangka berpikir yang logis, berdasarkan kajian dan teori yang relevan, kajian riset terdahulu yang ada, dan pertimbangan atau judgement peneliti yang mendalam. Nah, di sini ada contoh hipotesis. Sebenarnya perumusan kerangka berpikir harus sudah menjurus pada perumusan hipotesis penelitian. Dalam hal ini terdapat 3 kemungkinan arah hipotesis penelitian yang dapat dihasilkan dari kajian kerangka berpikir. Ketiga arah hipotesis itu ada hipotesis berarah positif, hipotesis berarah negatif, serta hipotesis berarah netral. Pada hipotesis berarah positif, di mana X berpengaruh positif secara signifikan terhadap Y, yaitu hubungan sebab akibat antara independen terhadap independen. Yang kedua, X2 memediasi secara signifikan pengaruh positif X1 terhadap Y. Dan yang ketiga, X2 memoderasi secara signifikan pengaruh positif X1 terhadap Y. Kemudian yang kedua yaitu hipotesis berarah negatif, di mana X berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Y, X2 memediasi secara signifikan pengaruh negatif X1 terhadap Y, dan X2 memoderasi secara signifikan pengaruh negatif X1 terhadap Y. Dan ketiga ada hipotesis berarah netral, di mana X berpengaruh secara signifikan terhadap Y,
X2 memediasi secara signifikan pengaruh X1 terhadap Y, dan X2 memoderasi secara signifikan pengaruh X1 terhadap Y. Di sini ada hubungan antara teori riset terdahulu, reasoning, dan judgement peneliti, di mana hubungan teori, reasoning, dan judgement serta hasil riset terdahulu akan menjadikan model penelitian empiris dan hipotesis penelitian. Kemudian di sini ada jenis-jenis hipotesis yang biasanya kita kenal ada dua macam, yaitu hipotesis penelitian serta hipotesis statistik. Bedanya, dalam hipotesis penelitian hanya dikenal sebagai hipotesis kerja saja, yakni hipotesis yang memiliki arah hubungan atau pengaruh, baik positif, negatif, atau netral. Hipotesis penelitian diturunkan dari kerangka berpikir yang logis, berdasarkan kajian teori yang relevan, kajian riset terdahulu yang pernah ada, dan pertimbangan atau judgement peneliti yang mendalam. Sedangkan hipotesis statistik dikenal ada dua jenis hipotesis, yakni hipotesis kerja hipotesis kerja atau yang biasa kita kenal dengan HA, dan hipotesis nol atau H0. Hipotesis statistik dirumuskan berdasarkan rumusan hipotesis penelitian sebagai alat bantu untuk menguji hipotesis penelitian tersebut. Nah, di sini ada contoh tabel mengenai hubungan searah masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis penelitian. Yang pertama ada apakah secara signifikan rentabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis pengaruh rentabilitas perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hipotesisnya rentabilitas perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, masalah penelitiannya yaitu apakah pertumbuhan perusahaan secara signifikan memediasi pengaruh rentabilitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis peran pertumbuhan perusahaan dalam memediasi pengaruh rentabilitas terhadap nilai perusahaan, dan hipotesisnya yaitu pertumbuhan perusahaan secara signifikan memediasi pengaruh rentabilitas terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, rumusan masalahnya yaitu apakah secara signifikan GCG memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap nilai perusahaan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis peran GCG dalam memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hipotesis penelitiannya yaitu GCG secara signifikan memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap nilai perusahaan. Nah, kesimpulan dari tabel tersebut yaitu H0 sama dengan BI kurang dari sama dengan 0, di mana secara signifikan rentabilitas perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan HA-nya yaitu BI kurang dari 0, artinya secara signifikan rentabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.